Kadang-kadang kalau ngomong apa adanya, sering kali kalau ke owner dibilangnya kurang ajar, kalau ke para staff dibilangnya kok cengengesan mulu ini bos gua katanya. Ketika owner itu punya visi kan kita harus menerjemahkannya dalam rencana-rencana atau program-program kerja yang 1 tahun kemudian rupanya memang takdir ibu saya meninggal. Jadi memang saya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memberikan hikmat terakhir lah untuk ibu dalam 1 tahun itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast Operasi, obrolan penuh inspirasi untuk para pejuang Ailing dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial ya. Beliau adalah Dr. Rosnim Ja'far, Mars ya. Beliau adalah seorang profesional di industri kesehatan, lebih dari 20 tahun ya. Ini kalau saya lihat CV-nya Masya Allah luar biasa ya. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan sudah belasan rumah sakit ya yang ditangani beliau ya. Dengan spesialisasi tentang hospital operatorship dan juga ownership ya. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Halimun Medical Care ya. Setelah itu di Presiden Komisaris di Taman Harapan Baru Hospital. Setelah itu Presiden Komisaris di PT Grahakara Cakra Medika dan juga CEO dari Setia Mitra Hospital. Selamat pagi, Dok. Pagi ya. pagi Meskipun pagi, ini sore ya, semangatnya harus tetap pagi ya. Semangat ya. Jadi ini Dok, kita santai aja ya, kita podcast operasi. Iya Dok, sudah berapa kali Dok ke Jawa Timur? Ke Jawa Timur sebenarnya cukup sering. Tapi kalau khusus ke Gresik ini kayaknya baru 2 kali. Oke, gimana pendapat Dr. Roswin terkait dengan Gresik? Kotanya tuh cukup ramai ya, terus cukup padat penduduknya. Kalau lihat aktivitasnya, kalau saya lihat dari kamar hotel tuh pelabuhan, industrinya juga banyak, ramai. Kayaknya juga melting pot ya, banyak baik itu campuran dari mungkin yang asli dari Jawa Timur sama juga dari pendatang yang jadi karyawan industri-industri di sini begitu. Iya. Mudah-mudahan kerasan Dok di Gresik ya. Amin. Ya, Dok, ini kami penasaran Dok, kami pengen ngulik-ngulik Dok ya terkait dengan kehidupan dokter ya. Mungkin dari bisa cerita Dok tentang masa kecilnya ya sampai dengan menjadi Dr. Roswin yang sekarang Dok. Kalau dari kecil saya lahir besar di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Selatan, di daerah Senopati. Kecilnya itu karena bapak itu kerjanya di perusahaan minyak, jadi memang memang sering pindah-pindah rumah gitu. Cuma memang bapak sama keluarga itu cukup dekat dan memang kita selalu diajarin tuh selalu harus makan bareng-bareng, liburan harus bareng-bareng, terus kemudian ya harus teratur gitu ya. Bapak itu memang terkenal agak keras gitu. Ibu kebalikannya, justru ibu agak ibu yang mengayomi kita semua gitu. Jadi kalau dari masa kecil saya dapat kepemimpinannya dari bapak, cuma dari mengayominya itu dapat dari ibu mungkin ya. Kemudian kalau pendidikan saya dari SD, SMP itu ya di Jakarta Selatan, SD-nya di Budi Waluyo, SMP-nya di SMP Negeri 56, SMA-nya di SMA Negeri 6, kemudian S1-nya di FKUI, S2-nya di FKMUI. Jadi apa kira-kira nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil Dok dari orang tua ke Dr. Roswin ya sehingga bisa menjadi yang seperti sekarang Dok? Ini saya lihat ini seperti harus kebersamaan ya Dok ya, makan bareng, liburan bareng gitu ya, harus disiplin gitu ya Dok ya. Kira-kira apa lagi Dok? Kalau dari bapak justru mungkin jujur sama integritas ya, mungkin yang beliau tanamkan kepada kami semua. Karena buat bapak tuh kalau
kita bandel nggak apa-apa, tapi berani tanggung jawab, Ya, konsekuen gitu Dok ya. konsekuen. Kemudian harus jujur, karena orang orang kurang pengetahuan bisa diajarin. Tapi kalau orang jujur itu harus dididik dari kecil. Itu jadi memang kejujuran itu buat beliau sebuah nilai utama. Kemudian kalau dari ibu memang justru lebih ke arah komunikasi, kehangatan gitu, dan menjaga kebersamaan gitu ya. Ya, Dok, ini kalau kita lihat di pengalamannya Dr. Roswin ini kan sudah sangat beragam ya Dok ya, di industri kesehatan ya Dok ya. Bisa cerita Dok, dulu awal kali karir seperti apa ya sampai dengan seperti ini Dok ya. Sebenarnya awal karir itu saya mulai lulus itu di 2003. Lulus kemudian saya langsung merantau ke Batam. Jadi melamar menjadi dokter umumnya di rumah sakit swasta yang di Batam. Kemudian dari dokter UGD, dokter ICU, dokter poliklinik, kemudian dipercaya menjadi koordinator pelayanan medis. Kemudian saya minta izin, sebenarnya waktu itu saya minta izin untuk belajar masuk sekolah PPDS bedah waktu itu. PPDS bedah 1 tahun di UI. Cuma kayaknya setelah saya menjalaninya kayaknya bukan dunia saya gitu. Akhirnya saya minta izin kembali. Kebetulan saya cukup dekat sama owner saya. Jadi owner saya itu juga masih muda, relatif masih muda. Jadi beliau anak paling bungsu dari 12 bersaudara. Dan beliau sangat care sama seluruh karyawannya gitu. Dan saya ngomong terus terang, Pak, saya kayaknya mau balik lagi nih ke Awabros di Batam. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Saya boleh balik kapan, Mbak? Besok kamu berangkat juga langsung masuk aja. Saya harus melamar lagi nggak? Ya nggak usah gitu. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke Batam. Beliau nggak nanya macam-macam, beliau nggak mempertanyakan kenapa saya keluar, nggak kenapa apa saya ada masalah atau apa, nggak. Beliau menerima saya dengan tangan terbuka. Dari situ saya impress bahwa beliau sebegitunya percaya sama saya. Kemudian akhirnya ya udah, saya punya komitmen untuk bantu beliau sampai mengembangkan beberapa rumah sakit. Akhirnya saya diangkat menjadi manajer pelayanan medis di Awabros Batam. Kemudian pada tahun 2010 diminta untuk menjadi direktur rumah sakit Awabros di Pekanbaru untuk menggantikan kakak beliau yang paling tua. Karena waktu itu udah ada undang-undang yang tahun 2009 tentang owner tidak boleh menjadi direktur rumah sakit. Jadi saya menggantikan kakak beliau. Nah, kakak beliau juga sama, orangnya juga humble, orangnya juga tidak birokratis. Jadi begitu saya datang, beliau langsung siap-siap. Kemudian ya selamat ya, nanti ini tolong dibantu ini nanti kita operan. Dan sangat profesional sekali gitu. Jadi batasan antara owner dengan karyawan itu seperti melebur pada saat itu. Kemudian akhirnya saya di Awabros Pekanbaru membantu mengembangkan 3 cabang baru pada saat itu. Ada cabang di Awabros Panam, kemudian di Ujung Batu, kemudian di Ahmad Yani. Itu semua di Riau, di Provinsi Riau. Belakangan ini bertambah lagi menjadi Awabros Dumai, Awabros Bagan Batu juga.
Kemudian di Batam juga berkembang lagi menjadi Awabros Botania dan Awabros Ujung Batu. Jadi ya alhamdulillah saya sempat berkhidmat di grup Awabros itu selama 12 tahun. 12 tahun. Di situ saya memang belajar banyak dan kemudian akhirnya karena kebetulan orang tua saya tinggal ibu waktu itu dan ibu udah mulai sakit-sakitan, saya minta izin saya mau merawat ibu di Jakarta. Jadi saya resign, saya kemudian apply di Rumah Sakit Omni Pulau Mas di Jakarta. 1 tahun kemudian rupanya memang takdir ibu saya meninggal. Jadi memang saya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memberikan hikmat terakhir lah untuk ibu dalam 1 tahun itu. Kemudian karena di Jakarta itu memang banyak membuka kesempatan juga buat saya dan beberapa rumah sakit akhirnya memberikan peluang buat saya. Kemudian saya akhirnya pindah ke Brawijaya Antasari, kemudian ke MMC, rumah sakit MMC di Kuningan. Nah, rumah sakit pada saat itu. Nah, pada saat COVID itu juga saya dapat lumayan pengalaman yang cukup banyak karena kita termasuk yang menangani 6 pasien pertama. Jadi yang pada saat klaster pertama itu ketemu COVID, kita termasuk salah satu yang ngerawat itu. Dan ada Carolus, ada RSPI Sulianti Saroso, ada RSM dan ada kita. Kemudian timbul pertanyaan pada saat itu, apakah MMC akan merawat atau tidak pasien-pasien COVID? Karena waktu itu belum tahu nih, banyak masih belum tahunya nih di awal-awal 2020 tuh. Swab masih butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Semua hasil diagnosis itu harus ke Labkesda Jakarta. Kemudian kita juga belum tahu obatnya. Ya, dan kita juga belum tahu apakah siapa yang akan ganti nih pembiayaan kesehatannya. Tapi kemudian saya ajak rembuk para dokter-dokter dan karyawan. Saya sempat mau didemo karena kalau kita terima mereka nggak mau praktek, satu. Yang kedua pada mau resign karyawan. Saya bilang gini, saya kasih pertanyaan yang sederhana aja. Kalau keluarga Anda dirawat, Anda mau dirawat di mana? Mau di Sulianti Saroso, mau di Wisma Atlet Kemayoran, atau di MMC? Ya mereka akhirnya sadar bahwa ya udah, karena pada saat itu ketika rumah sakit masih jarang, dan yang punya kemampuan untuk merawat COVID itu juga belum banyak. Yang punya isolasi tekanan negatif juga belum banyak. Tapi MMC salah satunya gitu. Pada saat itu baru pada sadar, ya udah akhirnya kita bareng-bareng berjibaku di situ. Dan kemudian barulah kemudian rumah sakit lain baru pada ikut kan sesudah itu. Tapi kita beruntung kita menjadi awal-awal yang mempelopori itu. Kemudian akhirnya 1 lantai itu harus kami rubah jadi punya tekanan isolasi negatif, ruang isolasi dengan alat ala kadarnya pada saat itu kan, bantuan belum ada. Kemudian karena kita memulai duluan, akhirnya Kemenkes ngelihat juga, akhirnya kita juga termasuk salah satu yang dibantu banyak oleh Kemenkes. Kebetulan Kemenkes kan juga di Kuningan juga tuh. Kemudian akhirnya ketika gelombang alfa itu awal-awal rame, itu kan pada nyari rumah sakit semua. Akhirnya ya baru terasa tuh bahwa memang butuh
pelayanan kesehatan baru semuanya wajib menerima COVID. Tapi kami udah siap. Kami udah punya 50 lebih kamar untuk COVID. Ya kita udah siap untuk menerima itu gitu. Sampai yang rumah sakit lain kan bikin tenda, bikin IGD di luar. Kita enggak, kita udah siapin semuanya gitu. Nah itu pentingnya, saya pikir seorang pemimpin mengambil keputusan yang cepat. Apapun konsekuensi dan resikonya. Kemudian selesai COVID, alhamdulillah kemudian berangsur-angsur pulih kembali. Semua juga kondisi ekonomi juga membaik, dan kita juga alhamdulillah juga termasuk salah satu yang mendapatkan reimbursement yang cukup besar. Akhirnya kita bikin inovasi dan lain sebagainya. 2023 saya putuskan untuk ke rumah sakit Gading Pluit membangun karir saya yang baru di situ. Kemudian di situ juga menariknya di situ karena di situ salah satu pusat radioterapi dan diagnostik dengan PET CT yang pertama-tama di Indonesia. Jadi memang cukup lengkap, sampai cryosurgery juga dilakukan di situ. Laparoskopi, training awalnya laparoskopi juga dilakukan di situ. Jadi memang secara rumah sakit salah satu yang pionir dalam beberapa hal. Kemudian saya pindah lagi ke rumah sakit Abdiwaluyo Menteng. Rumah sakit ini terkenal sebagai rumah sakitnya pejabat-pejabat, artis-artis. Jadi di situ juga ngerasain gimana mentreat orang-orang yang premium dan premium plus gitu. Yang kalau dia marah dia bisa beli rumah sakit ya sebenarnya. dan ini memang rumah sakit ini tidak terlalu besar, tapi memang alat diagnostiknya itu paling canggih bahkan mungkin di Asia Tenggara, karena mereka baru beli photon CT counting. Jadi itu baru ada, kalau waktu itu di Asia hanya di Jepang sama di Abdiwaluyo doang tuh waktu itu. Kemudian MRI-nya juga udah yang pakai AI dan udah yang paling canggih, dan juga beberapa diagnostiknya itu juga memang yang top of the line gitu. Dan situ juga saya belajar banyak sampai akhirnya mutusin, oke, saya dan beberapa teman-teman ex-MMC itu pengen, ayo kita merintis usaha sendiri deh. Usaha sendiri untuk punya perusahaan operatorship dan perusahaan ownership dari rumah sakit gitu. Berlanjutlah ke beberapa usaha-usaha yang rintisan saya gitu. Oke, baik. Luar biasa nih pengalamannya, Dok. Sebatas pengamatan saya nih, Dok ya, di teman-teman ataupun di orang-orang sekitar gitu ya. Biasanya orang-orang yang sukses di leadership gitu ya, di karirnya itu juga biasanya aktif dulu, Dok, pada saat mungkin dia masih sekolah ya, atau dia di mahasiswa gitu ya, terkait dengan organisasi. Mungkin bisa cerita, Dok, dulu seperti apa, Dok? Agak bandel sih juga. Kalau alhamdulillah sih lumayan aktif juga. Kalau di SMA itu memang saya aktif lebih banyak di olahraga di softball, di jujitsu dan silat. Cuma kalau di S1-nya itu kebetulan bersamaan dengan peristiwa 98 kan. Jadi memang banyak sekali demo-demo besar itu terjadi pada saat itu. Alhamdulillah sih saya termasuk salah satu yang terlibat di dalamnya, baik itu di
pembentukan awal-awal senat perubahan dari senat mahasiswa menjadi badan eksekutif mahasiswa, kemudian mengubah statuta UI, kemudian juga sempat termasuk yang merantai gerbang pintu masuk UI dulu. Iya. Sampai dicariin rektor dulu. Jadi memang agak bandel, tapi pada saat itu memang menjadi mahasiswa kan sesuatu yang membanggakan ya. Jadi memang kita benar-benar punya kekuasaan untuk mengekspresikan diri itu begitu luas pada saat itu. Kita bisa terjun ke masyarakat. Kemudian kebetulan saya aktif di Senat Mahasiswa, di Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian juga aktif di Masjid Arif Rahman Hakim UI, kemudian juga aktif di Forum Studi Islam FKUI. Kemudian saya termasuk mendirikan salah satu yang mempelopori pendirian Mercy, kemudian Medical Emergency Rescue Community bersama abang-abang yang lain, kemudian juga mendirikan Bulan Sabit Merah Indonesia bersama Dr. Basuki Supartono. Ya kurang lebih begitu. Ya. Jadi ini bisa diafirmasi ya Dok ya, korelasinya Dok ya. Iya baik. Dok, melihat portfolio Dr. Roswin ini kan berada di level tertinggi ya Dok ya, di organisasi ya Dok ya. Dan ketika kita berada di level tertinggi, di CEO gitu ya, ataupun presiden direktur, ataupun direktur utama, kita ini Kak semacam jadi intersection ya. Jadi semacam untuk kita harus bisa menjaga values nih antara dengan owner ya, dengan manajemen ya, dengan subordinate kita ataupun dengan stakeholder yang lain. Ya, kira-kira bagaimana Dok itu tipsnya untuk bisa values itu tetap ada gitu ya dan balance ya di antara semua stakeholder tadi. Iya. Memang harus komunikasinya harus lancar, transparan, dan membiasakan memang juga melibatkan semua stakeholder dalam keputusan-keputusan strategis. Dalam arti ketika owner itu punya visi kan kita harus menerjemahkannya dalam rencana-rencana atau program-program kerja yang strategis. Nah itu harus inline, sejalan dengan apa yang kita instruksikan kepada teman-teman untuk dijalankan. Dan sering kali yang menjadi masalah, owner itu punya visi, si CEO juga punya visi sendiri. Nah ini yang kadang-kadang harus bisa dikomunikasikan dengan baik supaya supaya inline antara owner, para eksekutif dan para staf yang akan menjalankannya dengan baik. Kalau saya juga modelnya juga model yang ngomong apa adanya, jadi kadang-kadang itu ya bisa positif bisa negatif. Kadang-kadang kalau ngomong apa adanya sering kali kalau ke owner dibilangnya kurang ajar, kalau ke para staff dibilangnya kok cengengesan mulu ini bos gua katanya. Cuma saya membiasakan diri untuk melakukan apa yang saya omongin, karena kalau kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita gariskan, itu yang justru melemahkan integritas kita. Ya, baik. Dr. Roswin, seperjalanan Dr. Roswin ya, 20 tahun ini di industri kesehatan, tentu mendapatkan banyak tantangan, ya, banyak tantangan dengan bergantinya peraturan, ya, dengan bergantinya menteri, kan, ya. Apalagi sekarang ini sudah universal health coverage, ya. Selain itu dari sisi makronya mungkin ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, pemangkasan klaim-klaim asuransi, ya. Bagaimana Dr. Roswin bisa melihat masa depan dari industri kesehatan seperti apa? Kalau saya masih tetap optimis bahwa industri kesehatan di Indonesia ini akan terus berkembang,
Karena saya lihat dan minat dari para investor baik dari dalam maupun dari luar negeri itu tetap tinggi untuk menanamkan modalnya di industri kesehatan ini. Dan saya lihat pangsa pasar Indonesia itu begitu besar dan begitu luas variasinya. Palu gada, jadi apa lu mau ada semua gitu. Mulai dari paling susah sampai paling kaya itu ada semua di Indonesia. Dan itu semua punya pangsa pasar tersendiri yang bisa diakuisisi atau bisa digrab dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat. Yang seringkali salah teman-teman itu adalah mau semua, maunya setengah-setengah, atau enggak tepat menerapkan tidak sesuai dengan target sasaran. Itu yang kadang-kadang seringkali menjadi masalah buat teman-teman itu. Tapi selama itu masih benar, konsisten dijalankan, para owner mendukung, maka menurut saya kalau kita masih rugi juga, nah itu jadi tanda tanya besar sebenarnya. Gitu. Baik. Kami di Ailing Group ini punya nilai-nilai, Dok. Ya, nilai-nilainya adalah meaningful life. Ya. Jadi bagaimana kami bisa mempunyai kehidupan yang bermakna, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Itu yang menjadi DNA kami, gitu ya, Dok. Barangkali ada pesan-pesan, Dok, untuk para pejuang Ailing ke depan. Iya, buat para pejuang Ailing ya terus konsisten melakukan amal-amal baik, berkarya terus, kemudian jangan lupa untuk berinovasi, jangan takut melakukan kesalahan-kesalahan baru, tapi jangan melakukan kesalahan-kesalahan lama gitu. Tapi harus juga berani bertanggung jawab, dan berbuat meskipun sedikit tapi konsisten lebih baik daripada tidak berjalan hanya berangan-angan gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih, Dokter Roswin. Ya. Baik, para pejuang Ailing di seluruh tanah air, ya, alhamdulillah hari ini kita banyak belajar dari beliau, Dr. Roswin Ja'far, ya, terkait dengan leadership, terkait dengan pengembangan diri, terkait dengan manajemen, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kita semua, ya. Amin. Sampai jumpa di episode podcast operasi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.